semuanya, balik lagi di channel Dian Naftani. Apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik aja, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Amin. So, pada video kali ini kita akan review motor. Motornya itu asalnya banyaknya sih di Jepang, ya kan? Kalau kalian anak motor yang nggak tahu motor ini, jangan ngaku-ngaku kalau kalian anak motor. CC-nya 250. Ya, 3 silinder. Motornya ada di sini. Ini dia motornya depan kita, Honda MVX 250 yang versi F. Tahun 1983 ya. Keren banget ini. 3 silinder. Ini knalpotnya sebelah sini ya. Mungkin kalian jarang banget lihat motor ini karena motor ini langka banget di Indonesia ya tentunya ya. Kalau di tetangga sebelah memang motor ini populer banget. Apalagi dari negeri asalnya di Jepang. Nah, penasaran ya detailnya gimana? Ayo ikutin gua. Ini kita lihat detail bagian depan dulu ya. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini ya guys. Nih, half fairing ya. Motor ini memang ciri khasnya nunjukin kalau dia tuh kayak motor kekar lah ya. Semacam kayak motor-motor CB400 atau NS. Nah, dia nggak pakai fairing bawah. Jadi bilangnya half fairing. Terus frame-nya dia pakai frame tubular. Nih kayak gini nih ya. Frame tubular. Belum delta box ya. Untuk tampilan depan ya. Ini batok model apa ya? Istilahnya model ninja lah ya kayak gini ya. Ini nyatu sama lampu sen. Nah, di sini lampu sennya. Terus di depan pakai lampu halogen ya. Kayak gini Stanley asli Japan. Ya, keren banget. Dan terus windshield-nya dia smoke ya, langsung nyatu sama di baliknya ada speedonya gitu, biar makin kekar tentunya ya, kelihatannya sangar gitu kan. Nah ini warna gelap bagian windshield-nya. Terus turun ke bawah lagi ya, ini spakbornya bukan bawaannya ya, jadi ini dari Beat ya. Terus untuk suspensi depan teleskopik, diameternya cukup lumayan besar ya. Kita lihat instrumen bagian speedometer. Nah, untuk speedometernya seperti ini tampilannya. Kalian bisa lihat. Nah, masih retro banget ya. Ada high beam, neutral, temperatur, ada turn, oil ya. Terus ada kilometer, ada RPM. Nah, di sini ada tulisan Nippon Seiki di depan. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau dari kamera. Nah, untuk stang sendiri ini cukup lumayan tinggi ya, kayak motor sport touring banget ya. Cukup nggak nunduk-nunduk banget sih, ini cukup lumayan tinggi. Terus ini masih instrumennya masih bawaannya, ada run dan off. Terus kemudian ada sen, ada horn ya, klakson. Nah, terus ini spionnya, modelannya kotak klasik gitu ya. Desain memang ini kalau kita lihat warnanya nggak jauh dari warna HRC ya. Ada biru, ada merah, ada putih, terus ada hitamnya ya kan. Ini di sini kalian bisa lihat joknya memang warnanya seperti ini ya, warnanya biru. Terus kemudian bagian sini warna putih basicnya, dan ada warna merahnya juga bagian tangki sebelah sini. Nah, ini tangkinya kapasitasnya sekitar 17 literan. Terus untuk penutup tangkinya ciri khasnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya mau buka tangki harus buka penutupnya dulu. Nah, ini klasik banget. Terus terdapat logo Honda ya, masih logo yang lama, sayap lama ya. Terus kemudian ada tulisan MVX 250. Namun sayangnya motor ini nggak sepopuler kayak Honda NSR atau Honda NS, karena ini cuma setahun doang ya. Jadi
banyak yang belum tahu motor ini kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia atau di Jepangnya memang motor ini sangat populer. Nah, oke. Untuk bagian belakang dulu. Nah, untuk bagian belakang desainnya unik banget ya. Di sini kayak ngerucut ke belakang untuk bodi belakangnya, tapi namun ini pisah ya. Bagian bodi sini sama sini tuh pisah, nggak nyatu ya. Nah, ini lancip, terus kemudian sini ada behel pegangan ya, kalau misalnya mau mindahin motornya atau mau pegangan untuk boncengar. Nah, terus ini knalpotnya 2 ya. Nah, terus ini ada step boncengarnya ke belakang kayak gini ya. Stop lampnya ini cukup lumayan unik ya. Ya, dia didesainnya tuh biar kelihatan dari samping. Kalau misalnya mau belok kan ini ya. Ini seperti ini lampu sen. Dan belakang juga kelihatan gitu. Kayak 3-in-1 ya jatuhnya ya. Ini mirip-mirip sama FT yang pataknya. Terus kemudian di sini ada kunci untuk buka bagasi. Untuk tabung olsam sama radiator semua ada di bagian sini, dan akinya ya. Semua ada di bagian bawah sini. Oke. Kaki-kaki sendiri dia velgnya memang seperti ini ya. Modelannya. Ini modelnya seperti ini, seperti Honda CBX 400 ya. Bedanya cuman ini single disc, itu double disc ya. Ini kalau yang depan untuk ukurannya sendiri ring 16, belakang 18. Bannya ini masih istimewa, masih bawaannya cuy. Ini pakai Bridgestone ya. Wah, pada tahunnya emang pakai ban ini dari pabrikannya keluarnya. Ajib ya, masih nempel. Ini yang bagian unik. Kalian tahu kan, untuk pendingin disc brake di MotoGP sebenarnya teknologinya udah ada dari dulu. Di sini ada namanya inboard ventilated disc. Nah, seperti ini ya. Jadi ini fungsinya untuk dinginin disc brake. Nah, kalau sekilas sih kayak drum brakes ya. Padahal ini udah pakai cakram di dalam ya. Jadi nyatu sama velgnya. Keren ya. Ajib nih. Teknologinya keren. Ukuran belakang ini seperti ini ya. Gede ring 18, masih made in Japan ya. Nah, ini besi ya, BTW. Dan untuk pengereman belakang masih pakai drum brakes alias masih pakai rem tromol. Untuk sektor engine sendiri ini 2 tak ya, berpendingin ya. Terus menggunakan 3 karburator, 3 silinder. Tapi di sini knalpotnya 2 ya, harusnya ada 3. Jadi yang di bawah ini keluarannya 2 jadi 1 ya. Terus kemudian ini untuk knalpot yang bagian silinder atas. Mesin ya. Ini di depan 2 dan di bagian atas 1 ya. Dan untuk karburator menggunakan karburator 3, ini masih originalnya. Untuk konfigurasinya sendiri, ini V-engine 90 derajat ya, reed valve induction, pakai mesin 2 tak berpendingin. Kemudian di bagian sini pakai 3 karburator ya, masih bawaannya pakai Keihin. Dan ini untuk ukuran silindernya lebih besar bagian atas ya. Ini untuk balancernya. Nah, untuk horsepowernya sendiri sekitar 40 tenaga kuda, dan top speednya kira-kira di 90 mph ya, atau sekitar 150 km/h. Lumayan kenceng ya sebenarnya ya. Dan keker juga gitu kan kelihatannya, nggak pakai fairing begini ya. Nah, untuk bobot motor ini sendiri sekitar 138 kilo ya. Untuk percepatannya tadi ini 6 speed. Langsung aja kita ngobrol sama ownernya untuk mengenai sejarah dari motor ini. Kita panggil aja Mas Fauji. Halo Mas. Ya, ini Mas Fauji, owner dari motor MVX 250 ini. Nah, gimana Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke, ini hari ini kita main ke tempat Mas Fauji buat lihat unit MVX 250. Nah, boleh tahu nggak sih Mas sejarahnya di Indonesia nih motor ini tuh gimana sih, dan kenapa Mas suka dengan unit ini? Untuk sejarah sejarah motor ini untuk di Indonesia sendiri gimana? Kalau untuk di Indonesia ini saya kurang tahu ya Om ya. Soalnya saya baru cuman ngelihat unit itu cuma dua di Indonesia. Wah. Iya. Dan yang satunya pun udah diekspor ke Malaysia. Oh, jadi peminatnya banyak malah justru di sana ya? Iya. Oke.
Jadi ini salah satunya yang di depan kita ini punya Mas Fauji ya? Iya. Oke, mantap. Nah, terus kenapa Mas suka sama motor ini Mas? Kan banyak tuh kayak varian Honda juga ya, khususnya yang 2,5 ya, 2 tak ya. Kayak ada NSR atau mungkin varian yang lain, ada NS gitu. Kenapa Mas lebih jatuh cinta sama satu unit ini gitu? Sukanya istimewanya di mana? Di bagian mesin sih. Untuk bagian mesin, untuk 2 tak tuh yang V engine tuh jarang. Yang V engine? Iya, yang V engine. Memang jarang banget ya? Jarang. Dan ini mbahnya NSR. Nah, bisa dibilang mbahnya NSR. Cuman sayang ini cuman setahun doang keluar ya? Iya, setahun doang. Di tahun 83. Sayangnya Honda lebih memfokuskan untuk bangun untuk melanjutkan project NSR kan? Bukan NSR, NS. tapi lebih ke NS. Oh, lebih ke NS-nya. Ya, sekilas-sekilas nekat juga ya? Iya, jatuhnya. Nah, yang dibilang ada huruf F-nya itu belakang tuh kan? F. F250F. Berarti ini motor nekat gitu kan? Nah, untuk apa namanya? Keorian sendiri dari motor ini, Mas? Untuk keorian berapa persen nih kira-kira? 90% ya. 90%. 90%. Cuman saya repaint dan spakbor depannya tuh saya ganti dengan beat part dari Jepang. Oh, yang beat part yang depan itu ya? Oke, berarti itu bukan orinya yang spakbor itu. Oke. Untuk bagian kaki-kaki dan lain-lain masih bawaan ya? Iya, masih bawaan. Oke, jadi disentuhnya cuman bagian cat karena mungkin kurang seger ya, dilihatnya biar tampil seger lagi seperti yang di video kali ini udah dicat, cuman belum di finishing lagi ya. Iya, belum di finishing lagi. Mantap Mas. Tapi untuk instrumen lain-lain masih nyala ya? Masih nyala, alhamdulillah. Masih nyala loh, luar biasa. Berarti ini udah cukup lumayan lama kan? Ini sering dipakai atau sering dipanasin atau cuman buat koleksi aja? Cuman dipanasin saja sih. Buat jalan-jalan sore, San Mori gitu? Oh enggak, jarang. Jarang banget? Jarang banget, buat dipanasin. Nah, itu dia, unik. Kalau yang belum tahu, Mas Fauji kan punya koleksi mobil-mobil juga ya? Iya, punya. Dan termasuk motor-motor tua juga gitu. Dan ini salah satunya MVX 250 ini. Nah kalau boleh tahu nih Mas, ini kan ada beberapa teknologi di motor ini ya? Iya. Yang kayaknya unik gitu loh. Iya. Nah, termasuk kayak di depan tuh kan kayak ada ventilasinya tuh ya. Ventilasi udara ya. Itu ngaruh nggak sih Mas? Seberapa ngaruh sih? Itu ngaruh sih. Soalnya kan sekarang tuh kita sering ngelihat kayak gini tuh di motor GP. Ya, betul. Kalau motor yang motor-motor biasa gitu nggak ada. Ya betul. Ya konvensional nggak ada sih ya. Justru. Berarti ini sangat membantu ya, walaupun single disc, kalau ada pendingin ya nggak akan lock brake gitu kan, nggak akan temperaturnya nggak akan panas banget gitu kan disc brake. Sedangkan ini kan bahannya masih disc biasa besi gitu kan. Kalau yang di MotoGP bedanya dia pakai karbon. Nah kalau yang ini pakai disc gitu. Nah, oke, untuk bawaannya, bannya berarti masih dipertahankan ya? Iya, masih orinya. Dan kebetulan untuk nyari ban depannya tuh susah. Oh, ukurannya? Ukurannya susah. Oke. Ukurannya susah ya? Susah. Dan ini cukup lumayan unik ya. Kayak velgnya tuh mirip CBX 400. Iya, CBX 400. Yang dipakai anak-anak motor Jepang. Iya. Ya kan? Suzuki ya namanya. Suzuki, iya. Ini berarti bisa diaplikasikan motor lain ya sebenarnya? Iya, bisa. Bisa ya. Dan ini unik banget sih. Cakep. Tapi ini cukup lumayan berat ya Mas ya? Oh, lumayan. Dari bobot motor ada sekitar 130-an tadi ya, tambah velg. Nah, ajib sih ini motornya. Nah, saya yang bikin penasaran nih untuk shock breakernya ya Mas, untuk bagian belakang nih. Ini empuk banget nih. Itu dia sistemnya pakai apa sih Mas? Itu kayaknya agak sedikit nggak umum gitu ya? Iya. Itu sistem apa ya? Sistem kayak air suspense gitu ya? Iya, kayak air suspension. Cuman mati. Oh, fix gitu ya? Fix. Tapi bisa diatur. Oh, dari pentilnya itu. Apa sih namanya? Dari inilah ya. Apa namanya tuh? Saya juga lupa namanya. Ya pentil Mas, bener. Dari pentilnya.
Iya, dari ventilnya kita bisa atur di situ. Iya. Kalau misalnya mau keras ditambah anginnya. Iya. Kalau mau kurang dikurangin. Ya. Wah, mantap nih. Ini beda banget nih, kayak apa ya namanya? Bisa disebut Proling juga mungkin ya? Iya, Proling. Proling juga. Ya, keren sih nih suspensinya. Dan empuk banget itu loh. Nah, ini mungkin settingannya diempukin ya, Mas? Iya. Nah, yang paling beda mungkin teman-teman bertanya. Ini kan 3 silinder ya? Iya, 3 silinder. Knalpotnya 2 gitu. Boleh jelaskan, Mas? Jadi saya dapatnya emang sudah begini. Oh, sudah begini? Iya. Oh. Jadi untuk knalpot bagian kiri itu saya udah pesan sebenarnya, cuman yang sebelah sini ya? Iya. Harusnya kanan kiri bawah gitu ya? Iya. Tapi belum datang. Oh, belum datang. Agak lama memang ya. Kalau untuk part-part spesial ini jatuhnya kan spesial part semua ya? Iya. Karena nggak mungkin ada di loakan di Indonesia. Pasti kita harus nyari loakan di luar negeri. Iya, di negeri asalnya tentunya ya. Nah, terus gimana tuh akhirnya? Nunggu. Oh, nggak bisa custom sendiri di sini atau gimana? Bisa sih custom. Cuman nanti bakal beda lagi sama knalpot yang samping kanan. Oh, jadi harus mesti tiga-tiganya harus bikin semua ya? Iya. Mending custom sih, biar lebih enak mungkin ya. Tapi tergantung selera dari Mas Fauzi juga. Maunya yang Orient ya Mas ya? Iya. Jadi langsung pesan yang Orient gitu ya. Oke. Nah, jadi jatuhnya 1 silinder, 1 knalpot gitu kan? Iya. Oke, ini cukup lumayan unik sih. Nah, terus untuk bagian silinder kan ada beda nih Mas. Yang ukuran yang besar tuh bagian atas. Kenapa bisa gitu Mas? Karena itu saya baca-baca sih buat balancing. Iya. Jadi kalau untuk getarannya tuh meminimalisir getarannya tuh dari yang tengah atas. itu. Oh. Iya. Jadi itu kayak menstabilkan yang 2 itu tadi ya? Iya. Padahal yang berfoam yang gede itu malah yang depan justru ya? Malah yang depan. Oke. Makanya nggak kenceng-kenceng banget sih. Iya. Makanya nggak kenceng-kenceng banget motor ini ya? Iya. Jadi lebih ke muscle aja sih, muscle gitu kan. Kalau dibilang sih ya dia nonjolin kerennya mesin ini gitu pada zamannya ya. Iya. Pada zamannya motor ini wah banget loh. Iya. Wah banget. Karena ini motor selebrasi Honda menang di Grand Prix. Waktu itu pembalapnya kalau nggak salah Freddy atau masih zaman Dohan ya? Saya lupa deh. Udah Freddy. Oh, udah Freddy. Freddy Spencer. Nah, ini dia. Jadilah Honda MVX 250F. Jadi yang anak-anak motor zaman sekarang mungkin masih bertanya-tanya ini motor apa sih gitu kan. Ya ini dia motornya depan kita, Honda MVX. Terus ini joknya emang warna biru ya Mas? Iya emang warna biru. Bukan rubahan ya? Bukan. Jadi ini bukan rubah-rubahan, emang dari katalognya seperti ini guys. Warnanya biru. Nah, terus bagian belakangnya ini ada kunci ya. Jadi ini 1 kunci, ada 3 lubang ya? Iya. Tuh 2, 3. Nah, ini yang belakang. Sini ada behelnya. Fungsinya untuk mindahin ya Mas ya? Ya. Nah, sini juga ada lubang lagi Mas, bagian bawah sini ya. Nih, bagian sini 1 nih, tengah. Ini ada besi juga. Ini fungsinya untuk mindahin juga ya mungkin ya? Iya. Cukup lumayan berat sih ini ya. Ini bisa berotot kalau ngangkat ini. Oke deh. Ini bagian sok depan, ini juga ada pentilnya juga ya. Kayak pentil di ban ya, iya. Persis ya. Ini buat ngatur juga berarti ya? Buat ngatur. Ada stable juga nih. Dia masih pakai sistem lama mungkin ya, seperti ini. Ya. Nah, ini untuk indikatornya tadi udah kita jelasin ya. Mentoknya di 12.000 rpm. Ini untuk speednya 160 mentok. Luar biasa nih, berarti kencang juga ya. Oke. Nah, ini untuk disc brake belakang ini gede ya Mas ya. Emang itu bawaannya ya, segitu ya? Iya. Oke. Rantainya juga cukup lumayan besar ya. Pokoknya keker lah motor ini, identiknya dengan motor keker. Nah, tangkinya juga lumayan lebar, terus ininya datar. Oke. Ajib sih, ajib. Kalau di foto sih kecil ini. Kecil. Iya. Padahal aslinya gede ya? Iya, aslinya gede. Nah, kalau untuk pasaran sendiri Mas, di market Jepang atau market di kita dan di luar negeri gitu, harganya beda-beda ya? Iya, beda-beda pastinya. Kalau di Jepang sendiri berapa sih Mas? Saya penasaran nih. Kalau di Jepang sih
sekitar di bawah 100 deh, masih di bawah 100. Di bawah 100 juta. Iya. Nah kalau di Malaysia contohnya? Udah di atas. Udah di atas. Wah, motor gini penggemar dari Malaysia banyak ya. Mungkin teman-teman dari Malaysia lagi nonton video ini, ya nih, welcome. Di Indonesia cuma ada satu. Dan ini punya Mas Fauji ya. Iya. Nah, ya ini cukup lumayan bangga juga sih punya salah satu masterpiece juga ya, yang orang jarang tahu dan jarang mainin ya motor ini. Sempat ada tawaran juga berarti ya, yang agak sedikit keras ya. Iya. Ya nanti kita kasih kontaknya Mas aja ya. Yeah. Kalau misalnya bosan mungkin Masnya bisa dilepas ke yang owner yang lebih tepat ya kan, biar dirawat lagi mungkin ya, atau mau dilanjut, mau apa, project-project yang lainnya mungkin ya. Nah itu dia, ntar saya kasih kontaknya di bawah ya buat nanya-nanya. Oke. Nah untuk nyari spare partnya Mas, kesulitannya menurut Mas seperti apa? Untuk spare part sih intinya harus sabar. Harus sabar. Iya, sabar. Karena kan di Indonesia sendiri kan nggak ada. Nggak ada, betul. Ya. Paling kita import lah dari eBay. Dari eBay, tetap ya. Tetap. Kita harus belanja-belanja, nyari-nyari. Biasanya Mas dapat di mana? Negara mana? Dari Jepang sih. Tetap dari Jepang ya, dari asal. Masih banyak ya ini part-part ini ya. Iya. Oke, mantap. Nah untuk yang lainnya kayak contoh-contoh part-part kabel body atau bagian engine itu agak sedikit susah nggak sih? Iya, paling sih di bagian ini wiring. Sih kemarin. Iya. Banyak sekali sensor-sensor yang harus dipasang. Kayak contohnya? CDI itu pakai 2 ini. Oh CDI-nya 2? CDI-nya 2. Wah, unik ya, belum kita bahas loh yang ini. CDI-nya 2 ternyata guys. Terus gimana tuh nyambungnya? Kemana aja? Untuk piston yang bawah itu kan ada 2. Itu pakai 1 CDI. Dan piston atasnya itu 1 CDI. Iya. Oh, dan mereka kerjanya nggak barengan ya? Nggak barengan. Kalau yang bawah barengan. Oh bisa gitu ya? Yang bawah barengan. Iya betul. Luar biasa, ini unik banget loh. Dan itu susah dicarinya ya? Susah. Harganya juga mungkin agak sedikit tinggi ya? Iya tinggi. Yang susah tuh paling susah karburator sih. Oh. Susah Mas itu carinya. Ini ori yang ini ya? Ori. Oh mantap. Susah nyari ori. Kalau misalnya udah error agak susah berarti nyetingnya juga ya? Kalau mau ganti pun saya belinya harus second, nggak ada barunya. Nggak ada barunya. Nggak ada. Luar biasa ya. Berarti selain kita harus punya money juga harus sabar juga. Getar nih biji. Mati dah. Mati. Tadi udah dengerin suara mesinnya ya, suara motor ini. Terus emang karakternya geter gitu ya Mas ya, kasar gitu ya? Emang. Itu engine kan soalnya. Oke. Tadi pas nyobain ngegas aja udah kayak geter semua gitu. Pernah gak sih Mas motor ini di jalan Mas ada trouble atau kayak pas ngegas
Oh, pernah sih. Pernah. Namanya juga motor tua. Motor tua ya, Iya. tapi tetap harus sabar ya. Iya. Minusnya apa sih Mas kalau dari motor ini? Minusnya paling karburator ya. Karburator. Karburator ada bocornya lah. Namanya motor tua ya. Betul. Sama tadi busi juga itu harus sering ganti ya kalau Iya, Mas harus ya? sering ganti. Oke. Cukup dengan kesabaran treatmentnya ya kalau motor tua ya. Iya. Nah, itu dia. Terus apa lagi? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu aja. Aman-aman aja ya. Iya. Kalau untuk geter-geter memang karakternya begitu ya. Iya. Pas di bawah jalan juga mungkin lebih geter lagi ya. Iya. Kadang. Kayaknya motor santai. Iya, motor santai bukan kebut-kebutan ya. Oke deh, mungkin itu aja. Dan ini udah cukup, udah dibahas semua tadi ya reviewnya ya. Udah dibahas semua, mulai dari sejarahnya ya. Sejarahnya memang keluarnya di Jepang ya Mas ya. Yeah. Jepang, kalau di Indonesia memang nggak ada berarti ya. Nggak keluar. Dan ini satu-satunya ya yang pernah kita lihat. Mungkin teman-teman punya juga, boleh komen di bawah ya gitu. Atau teman-teman dari Malaysia punya juga, boleh komen di bawah juga. Nah dari Masnya mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk penyuka motor tua atau yang pengen punya juga, seperti apa? Pesan-pesan untuk para pecinta dua tak. Iya, boleh. Rawatlah motor kalian dengan baik. Nah, dirawat itu aja ya. Ya. Oke. Dan kalau misalnya ada yang nanya motor ini dijual nggak, gimana Mas? Ya, kalau harga cocok Kalau sih cocok dijual. aja. Iya. Mungkin kita cantumin aja kali ya, Iya. Instagramnya Mas atau kontak Mas di bawah ini. Yang mau nanya-nanya seputar kelangkaan part atau belanjanya gimana, ya kan, terus kayak dapetin barang-barang ini gimana gitu ya. Nanti kontak aja di bawah, langsung sama Masnya. Oke, ada pertanyaan lain silahkan komen di bawah. Bantu like, komen, dan share video ini buat teman-teman. Salam dua tak. Thank you Mas untuk waktunya ya. See you next video.